Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. Polisi masih memburu organisasi Papua Merdeka yang membakar sekolah di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sejumlah pengendara terjaring razia operasi patuh. Antrian panjang pembelian solar masih tampak di SPBU Merauke. Antrian BBM di SPBU di Merauke masih terus terjadi. Pemerintah hingga kini belum menemukan solusi yang tepat agar masyarakat tidak harus antre berjam-jam untuk mendapatkan solar. Beberapa minggu terakhir, kendaraan truk masih mendominasi antrean solar di SPBU, padahal pasokan solar dari Pertamina stabil. Pengelola SPBU di Jalan Ahmad Yani Merauke mengatakan suplai minyak dari Pertamina akhir-akhir ini tidak ada penambahan atau masih seperti biasa, yakni 8 hingga 16 kiloliter setiap hari. Untuk stok sementara masih tetap seperti biasa atau seperti apa Pak? Kalau untuk stok dari Pertamina, itu seperti biasa, pengiriman itu kita biasa terimanya kira-kira 16 KL, kira-kira 8 per satu hari? Per satu hari. Itu setiap hari itu ya? Itu setiap 3 kali sehari. Kalau 3 kali sehari itu 1 minggu 3 kali kita bisa dapat 16 atau 8 KL. 16 KL dengan 8 KL. Kira-kira biasa dropping mendadak, artinya emergency di luar dari jadwal itu ada biasa? Ada penambahan. Kalau kita sekitar 8 KL. Itu biasanya hari apa itu? Itu sekitar biasanya kalau pas hari-hari besar, macam hari-hari besar atau hari-hari raya, berarti ada penambahan. Itu memang artinya sudah rutin Pertamina lakukan seperti itu kalau ada hari-hari besar itu? Iya, seperti begitu. Tapi antrian berkurang kalau seperti itu? Kalau yang begitu biasanya kadang-kadang itu berkurang, kadang-kadang ada ramenya. Gitu. Tergantung dari pelanggan itu ya? Pada hari besar ataupun hari libur, Pertamina biasanya menambah pasokan atau suplai solar ke SPBU. Namun jika suplai ditambah, maka otomatis truk kembali antre panjang hingga keluar SPBU. Pemilik kendaraan sepertinya sudah membaca dengan cermat kebijakan Pertamina. Ketika suplai ditambah, antrian kendaraan pasti juga bertambah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pilkada serentak di Merauke, Papua Selatan akan digelar bulan November mendatang. Salah satu yang menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Merauke adalah partisipasi pemilih. Saat Pilpres dan Pileg, partisipasi warga dalam memilih cukup baik, mencapai lebih dari 80%. Pemkab berharap dalam Pilkada serentak, jumlah partisipasi lebih tinggi dalam memilih pemimpin daerah. Penjabat Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meminta warga di seluruh pelosok Papua Selatan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan gubernur maupun bupati untuk masing-masing kabupaten di Papua Selatan. Kita menghimbau seluruh komponen dan lapisan masyarakat untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan sebagaimana sudah ditetapkan oleh KPU dalam proses pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 November 2024 nanti. Nah, untuk itu kita juga menghimbau supaya pada saat pelaksanaan pemungutan suara agar seluruh masyarakat datang ke TPS di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing sesuai dengan DPT yang sudah ditetapkan, supaya kita semua memberikan hak suara kita, memilih calon-calon pemimpin kita sesuai dengan hati nurani masing-masing. Untuk pelaksanaan pilkada nanti, KPU Merauke saat ini tengah melakukan pemutakhiran data. Pada Pilpres lalu, jumlah daftar pemilih tetap atau DPT wilayah Papua Selatan lebih dari 320.000 pemilih. Dan pilkada nanti diperkirakan jumlah pemilih akan meningkat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Seiring berkembangnya kota Merauke yang semakin pesat, penyakit masyarakat juga tumbuh dan berkembang. Tidak hanya tingkat kriminalitas, namun juga merebaknya prostitusi di mana-mana. Belakangan sebagian masyarakat mengkhawatirkan menjamurnya prostitusi ilegal yang sulit terpantau. Prostitusi ini tidak terlokalisir dan bisa memicu penyebaran penyakit menular seperti HIV serta memicu kriminalitas. Satpol PP Merauke berencana akan menertibkan prostitusi ilegal ini. Sejumlah lokasi sudah terpantau berdasarkan informasi yang terkumpul saat ini. Satpol PP akan menangkap para pelaku, termasuk para pria hidung belang. Terkait dengan ada informasi ada giat-giat yang mereka lakukan atau lakukan di luar izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu kita sudah dapat laporan tapi kita masih mendalami. Anggota masih lakukan pengecekan di lapangan. Kalau sudah dapat informasi A1, kita akan lakukan tindakan sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Mereka yang melanggar pasti kita akan tindakan tegas sampai dengan penutupan tempat usaha mereka karena tidak sesuai dengan izin. Salah satu dampak buruk yang dicemaskan warga adalah merebaknya penyakit HIV dengan jumlah penderitanya terus meningkat. Penyakit ini tidak hanya menular pada orang dewasa, namun juga pelajar. Pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas menertibkan prostitusi liar dan ilegal di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.